Halo Velas, ketemu lagi sama gue Dipa Wijaya. Di video kali ini gue bakal membahas topik lanjutan dari video sebelumnya yang udah gue upload. Kalau video sebelumnya gue upload tentang jurusan ilmu komunikasi, apa aja sih yang dipelajarin di dalam ilmu komunikasi? Kali ini gue bakal membahas persiapan kuliah. Apa aja yang harus disiapin, termasuk salah satunya dana pastinya. Ya, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam topik bahasan persiapan kuliah yang harus dilakukan. Pertama, tentu saja mental. Mental ini adalah menurut yang gue tahu adalah suatu kondisi antara gabungan pikiran dan perasaan untuk menghadapi sesuatu atau yang sedang menghadapi sesuatu gitu. Nah, menurut gua mental ini penting dalam persiapan kuliah. Kenapa? Karena kehidupan kampus tuh tentu saja lebih berat daripada kehidupan SMA, walaupun ada aspek-aspek tertentu yang jadi lebih mudah daripada kehidupan di SMA saat kehidupan di kuliah ini. Kalian mungkin bakal menghadapi masalah dengan dosen, masalah dengan teman-teman kampus, masalah dengan teman-teman organisasi, masalah keseharian, masalah jadwal kesehariannya gimana, jadwal belajar gimana, cara belajarnya gimana, atau mungkin masalah keuangan itu sendiri. Jadi kalau kalian sudah mempersiapkan mental, apapun yang bakal terjadi nanti selama di kuliah, itu kalian bakal bukan tegar itu kata yang salah. Kalian bakal tabah dan sabar menjalaninya. Kalau misalnya pun udah mentok banget, saran gue kalian bisa konseling ke psikolog atau psikiater mungkin kalau sudah mentok dan sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, sudah mengganggu konsentrasi lah. Nggak apa-apa, it's okay buat konseling ke profesional. Kan kalian mungkin nggak ada teman curhat yang bisa netral. Kedua, masalah dana. Masalah dana ini salah satu hal yang paling dipertimbangkan dalam melanjutkan kuliah. Gue tahu ada beberapa atau sebagian lulusan dari yang sekolah SMA atau SMK tuh ada yang pengen kuliah tapi kepentok dana, mau nyari beasiswa tapi pas-pasan secara kemampuan akademis maupun non akademis. Ada juga yang sebenarnya dananya mampu cuma nggak mau kuliah, cenderung kayak nggak punya tujuan hidup aja gitu. Nah, menurut gue dana ini perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan juga dalam persiapan kuliah. Kenapa? Karena di setiap kampus itu bayarannya beda-beda dan periode waktu bayarannya juga beda dengan sekolah tentunya ya. Kalau di SMA itu bayarannya per bulan, kalau di kuliah itu periode bayarannya per 6 bulan sekali atau per semester, dan dengan dana yang lebih banyak tentunya. Nah, gimana dong kalau misalnya pengen banget kuliah tapi kepentok dana? Saran dari gue sih, kalian bisa pertimbangkan beasiswa, bisa coba beasiswa bidik misi atau LPDP buat yang pengen kuliah ke luar negeri. Beasiswa perusahaan swasta juga banyak sih setahu gue, kayak
apa ya, beasiswa Ajinomoto mungkin, dan lain sebagainya lah. Atau kalian juga bisa kerja part time selama kuliah. Mungkin aja kan ada tempat-tempat kerja tertentu yang bisa membolehkan karyawannya untuk bekerja part time dengan pendapatan yang lumayan lah istilahnya. Kayak mungkin perusahaan gede kayak Starbucks mungkin yang bisa part time, setahu gue ya. Atau kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya pun nggak bisa kerja part time di selama pengen kuliah itu, ya kerja dulu, ngumpulin uang dalam periode waktu tertentu, bisa setahun, bisa 2 tahun. Gap year nggak masalah sih menurut gua. Yang penting kita tuh kuliah. Kenapa? Karena lu bakal merasakan banget manfaatnya. Aku juga dulu agak skeptis juga sih. Sebenarnya kuliah buat apa sih? Tapi setelah gue menjalaninya dan akhirnya gue lulus di tahun 2021, gue mengerti manfaat kuliah itu sendiri. Ya terlepas dari tujuan realistis kuliah itu untuk mendapatkan ijazah ya. Hal yang ketiga untuk dipersiapkan sebelum kuliah adalah tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Bagi kalian yang ingin berkuliah di luar kota, kayak di Untirta, Serang, Unpad, atau ITB, atau Undip, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut gue tempat tinggal atau kos ini menjadi salah satu hal yang cukup penting selama kalian kuliah. Misalnya nih, kalian tinggal di tempat A buat kuliah di Undip. Nah, itu jarak dari kos ke Undip ini berapa lama? Terus akomodasinya apa nih? Naik kendaraan pribadi, motor atau mobil, atau naik kendaraan umum kayak ojek daring atau angkot, atau juga bis kota mungkin. Terus gedung kampusnya nih di kayak apa ya, di kawasan pusatnya atau bukan? Kan ada tuh setahu gua ya, yang gedung fakultas ini tuh, gedung fakultas misalnya Undip, fakultas apa gitu di Undip itu terpisah dari gedung gedung kampus utama lah. Nah, dari akomodasi aja kan itu harus bisa ketahuan kan, misalnya berapa biaya yang dibutuhkan, terus nanti lingkungannya gimana biar buat makan, terus nyaman gak kosnya, mau yang biasa, yang menengah, mau yang biasa tapi murah, atau yang menengah tapi agak bagusan, atau juga bisa kos yang premium kalau kalian punya anggaran yang lebih. Terus hal kelima yang harus dipersiapkan sebelum kuliah adalah cari tahu dulu jurusannya butuh laptop banget kah? Karena setahu gua ada jurusan-jurusan kuliah tertentu yang proses belajarnya tuh perlu banget laptop, kayak jurusan arsitektur, jurusan desain komunikasi visual, jurusan teknik sipil, jurusan teknik informatika, dan lain sebagainya. Setahu gue ya, gue bisa salah, bisa benar. Karena kalau jurusan yang pengen kalian ambil ini butuh laptop banget, dan kalian nggak punya laptop, itu nanti kalian bakal kesusahan sendiri guys.
sumpah deh. Misal nih kalian jurusan desain komunikasi visual, terus ada tugas-tugas yang mengharuskan belajarnya di laptop atau prakteknya butuh laptop di kampus gitu. Tapi gue punya solusinya. Salah satunya yang pertama, mungkin kalian bisa pinjem laptop punya saudara kalian, bisa sepupu mungkin. Nanti selama periode tertentu kalian nabung buat beli laptop yang seadanya dulu lah ya. Mungkin bisa yang bekas, mungkin bisa yang baru. Yang penting kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian dengan laptop tersebut. Atau bisa juga mungkin kalau ada tugas dikerjainnya di warnet mungkin. Tapi ya keluar dana lagi sih. Walaupun mungkin nggak sering-sering banget. Itu yang kedua. Ya asal jangan nasihat gue nih ya, asal jangan tergoda buat mencoba-coba pinjaman online. Kenapa? Karena nanti kalian bakal menderita banget. Ingat itu, ingat kata gue, jangan mencoba-coba pinjaman online. Terus yang terakhir adalah, menurut gue pribadi, hal yang harus dipersiapkan sebelum kuliah adalah survei lingkungan kampus. Kenapa? Karena ini bakal menjadi brand new story ya. Lingkungan kampus itu beda banget sama lingkungan sekolah. Mulai dari kebiasaannya, orang-orangnya, jadwal belajarnya, cara belajarnya, terus organisasinya, bagaimana menjalankan organisasi kampus tersebut, kayak mungkin organisasi seni, organisasi badan eksekutif mahasiswa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biar kalian gak kaget gitu sama lingkungan kampusnya. Ini kayak gimana sih kalau di Undip, kalau di Untirta tuh kayak gimana. Terus misalnya kantinnya di mana, gedung fakultas ini di mana, terus gedung bagian misalnya ruangan bagian keuangan di mana, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari gue tentang persiapan kuliah. Apa aja yang harus dipersiapkan dan gimana cara mempersiapkannya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.